Bicara soal Tanah Abang, mungkin kebanyakan dari kita masih teringat soal pasar Tanah Abang dan preman Tanah Abang. Dulu, kita kenal ada sosok Hercules yang kini membentuk dan menjadi ketua umum dari Ormas GRIP sebagai salah seorang penguasa Tanah Abang yang sangat ditakuti. Dia berkuasa di tahun 1990-an, di masa-masa akhir era Orde Baru, saat Pak Prabowo masih muda dan menjabat sebagai Komandan Kopassus. Tapi akhirnya, di sekitar tahun 1997, di tengah-tengah krisis ekonomi, kelompok Hercules ini tersingkir oleh kelompok Betawi di bawah pimpinan Muhammad Yusuf Muhi, alias Bang Ucu. Memutar cepat roda sejarah ke era sekarang, wajah seram Tanah Abang sudah lama menghilang. Daerah ini telah menjelma menjadi salah satu simpul transportasi terpenting di Jakarta. Stasiun Tanah Abang yang melayani lebih dari 200.000 penumpang setiap harinya, mereka yang datang dari daerah Serpong, Bintaro, dan juga Cikarang, serta Bekasi buat bekerja atau berusaha di Jakarta. Dan yang terbaru, peristiwa yang terbaru adalah pembukaan stasiun baru Tanah Abang yang sangat luas, modern, bersih, terang, dan sanggup melayani hingga 300.000 penumpang setiap harinya. Inilah stasiun komuter tersibuk kedua di Jakarta setelah stasiun Manggarai. Stasiun Tanah Abang mulai terlepas dari kesan kumuh dan semrawut. Bahkan banyak penumpang memuji stasiun ini senyaman kita berada di bandara. Ada eskalator dan lift sehingga kita tidak perlu capek naik turun tangga. Ada penambahan dan perluasan peron sehingga penumpang tidak perlu lagi terlalu berdesak-desakan saat menunggu kereta. Tapi, tentu saja, proses pembenahan stasiun Tanah Abang sebagai salah satu hub transportasi terpenting di Jakarta masih jauh dari kata selesai. Stasiun Tanah Abang sudah berumur 126 tahun, berdiri dan melayani penumpang sejak tanggal 1 Oktober tahun 1899. Stasiun ini dibangun perusahaan kereta api Hindia Belanda bernama Staatspoorwegen Westerlinien buat melayani pengoperasian jalur kereta baru Jakarta-Rangkas Bitung. Seiring perkembangan zaman, stasiun ini semakin ramai. Di tahun 1997, dilakukan perombakan besar-besaran oleh Kementerian Perhubungan buat mengakomodasi penumpang KRL Jabodetabek yang terus bertambah. Ketika itu, kapasitas stasiun telah ditingkatkan untuk bisa melayani sampai dengan 150.000 penumpang setiap harinya. Sejak pembangunan di akhir era Orde Baru tersebut, baru sekarang ini stasiun Tanah Abang dirombak lagi secara besar-besaran, bahkan lokasinya sedikit digeser ke seberang jembatan flyover Jalan Jati Baru Raya. Stasiun Tanah Abang yang baru inilah yang sudah mulai beroperasi sejak tanggal 29 Juni 2025 kemarin. Inilah wajah baru dari Tanah Abang sebagai salah satu simpul transportasi massal terpenting di Jakarta. Disinilah para pekerja dari Serpong, Bintaro, dan sebagainya berdatangan setiap pagi menuju pusat bisnis Sudirman Tamrin dan pulang meninggalkan Jakarta setiap malam. Sanggup melayani hingga 300.000 penumpang setiap harinya, kini masalah stasiun Tanah Abang beralih keluar dari pagar-pagar stasiun. Ratusan ribu penumpang yang datang dan pergi butuh angkutan transportasi menuju dan dari tempat kerja mereka masing-masing. Tanpa sambungan bis-bis Transjakarta dan armada angkutan Mikrotrans dalam jumlah yang memadai, bakal terjadi tumpukan penumpang yang sangat besar di sekitaran stasiun Tanah Abang. Kenyataan bahwa sekarang ini banyak penumpang KRL memilih transportasi online, terutama ojek online buat mengantar mereka dari dan ke stasiun Tanah Abang, sehingga kita bisa melihat lautan ojek online setiap pagi dan sore di sekitaran stasiun tersebut. Ini mengindikasikan kalau persoalan intermoda masih jadi kendala terbesar dari stasiun yang sudah serba baru dan serba kinclong ini. Jumlah bis dan mikrotrans masih sangat kurang, dan jumlah trayek yang melalui stasiun Tanah Abang pun masih terlalu sedikit. Inilah pekerjaan rumah besar buat Pemprov Jakarta.
Mereka harus sanggup menjawab pembenahan dan perluasan stasiun kereta Tanah Abang yang sudah cukup baik dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan pelayanan intermoda yang memadai. Soal peningkatan armada feeder dan angkutan inilah yang sekarang jadi harapan besar para penumpang yang transit di stasiun Tanah Abang. Buat mereka, tambahan jumlah bis dan mikrotrans oleh pemerintah daerah Jakarta bakal berdampak pada pengurangan biaya transportasi. Dan pengurangnya bakal cukup besar, bisa mencapai 20-50 ribu per hari atau sekitar 1 juta rupiah per bulannya. Bila menggunakan Transjakarta, penumpang cukup membayar Rp2.500 sampai dengan Rp3.500. Bandingkan dengan transportasi Gojek atau Grab yang bisa merogoh kocek mereka sampai dengan Rp15.000 hingga Rp25.000 sekali jalan. Kemacetan parah di sekitaran stasiun Tanah Abang sekarang ini yang dipenuhi oleh angkutan online jadi indikasi belum sanggupnya Pemprov Jakarta dalam memenuhi kebutuhan intermoda di kawasan ini. Itulah tantangan yang mesti bisa dibereskan oleh Mas Pram dan Bang Dul sekarang ini. Ya, semoga saja jumlah bis, mikrotrans, dan trayek dari stasiun Tanah Abang bisa segera ditambah sesuai dengan kebutuhan para penumpang. Dan yang harus jadi catatan, kita tahu kalau sekarang ini anggaran Dinas Perhubungan Jakarta mencapai 7,2 triliun. Banyak dihabiskan buat mensubsidi ongkos transportasi. Sekarang ini sekitar 5 triliun atau 70% dari anggaran Dishub dihabiskan buat subsidi transportasi. Mestinya angka subsidi ini tidak perlu seboros itu. Kalau kita hitung-hitung, rasa-rasanya bila dibandingkan dengan ongkos naik ojek online, warga mestinya masih bersedia membayar transportasi dengan bis Transjakarta dan Mikrotrans di kisaran harga Rp5.000 atau bahkan Rp6.000. Dengan kenaikan harga ini, subsidi pemerintah bisa dikurangi secara signifikan. Anggaran yang dihemat bisa dialihkan untuk pengadaan armada angkutan yang semakin besar dan lebih ramah lingkungan. Mestinya, itulah langkah strategis yang bisa ditempuh sama Dishub Pemprov Jakarta. Nah, gimana? Gimana nih kalau menurut kalian dengan usulan ini?